Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini kita akan membahas tentang salah satu kitab kontroversial, kitab yang diyakini mengharamkan, yaitu amalan tahlilan. Ya, kitab ini bernama yaitu kitab I'anatul Talibin. Ya, kitab yang berjudul I'anatul Talibin. Kitab ini adalah karya seorang ulama yang bernama yaitu Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syata' Ad-Dimyati Asy-Syafi'i. Beliau ini bermazhab yaitu Syafi'iyah. Nah, ini sebuah kitab yang merupakan penjelasan atau kitab syarah dari kitab Fathul Mu'in. Ya, kitab Fathul Mu'in ini karya dari Al-Alamah Zainuddin Al-Malibari. Nah, ini kitab yang tentunya dianggap mengharamkan amaliyah NU, yaitu amaliyah tahlilan. Nah, sekarang akan kita kupas, akan kita bahas tentang kitab I'anatul Talibin yang diyakini kitab ini adalah melarang atau mengharamkan amalan tahlilan, sehingga dianggap ini amalan tahlilan ini sebagai amalan yang bid'ah atau bid'ah mungkarah. Nah, ini redaksi yang kerap diyakini sebagai redaksi pengharaman tentang amalan tahlilan. Ya, apa yang dikerjakan orang yaitu berkumpul di rumah keluarga mayit dan dihidangkan makanan untuk itu adalah termasuk bid'ah yang mungkar, yang bagi orang yang melarangnya akan diberi pahala. Nah, ini redaksi ini jelas sekali bahwasanya orang yang kumpul di rumah keluarga mayit kemudian dihidangkan makanan, ini dianggap sebagai bid'ah yang mungkar, sehingga orang yang melarangnya ini dianggap diyakini akan mendapatkan pahala. Nah, di sini akan kita kaji secara kritis, benarkah bahwasanya kitab I'anatul Talibin, ya, karya dari ulama bermazhab Syafi'iyah ini mengharamkan tahlilan. Ini ungkapan ini adalah bentuk jawaban seorang mufti, yaitu tentang respon dalam sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan, sehingga beliau ini memberikan jawaban tentang pertanyaan itu. Nah, lantas apa yang ditanyakan oleh penanya kepada mufti sehingga mufti memberikan sebuah keputusan atau membuat fatwa yang diduga atau diyakini mengharamkan tahlilan? Nah, ini adalah bentuk pertanyaannya. Apa pendapat para mufti yang mulia di tanah haram? Semoga mereka selalu memberikan manfaat pada manusia dalam kasus tradisi khusus di suatu negeri bagi orang yang apabila ada orang yang meninggal dunia, kemudian kenalan dan tetangganya datang bertakziah, maka ada sebagian agar para pentakziah tersebut menunggu hidangan makanan, dan karena desakan rasa malu, maka keluarga mayit sangat memaksakan diri mempersiapkan beragam makanan pada mereka dan menyuguhkan dengan kesulitan yang sangat besar. Nah, ini pertanyaannya. Jadi kasusnya ini adalah ketika ada sebuah
negeri, di sini ada orang yang meninggal, kemudian datanglah masyarakat bertakziah, kemudian para pentakziah ini dengan sengaja menunggu hidangan makanan dikeluarkan. Jadi niatnya bukan ikhlas, bukan semata-mata untuk bertakziah, tapi ada harapan yaitu meminta hidangan atau makanan. Sehingga keluarga mayit ini sangat memaksakan diri, sangat berat hati, artinya sangat keberatan dengan terpaksa mengeluarkan hidangan atau makanan. Jadi menyuguhkan makanan ini bukan karena kelapangan rezeki mereka, bukan karena adanya rezeki yang banyak, tapi karena memang memaksakan diri. Inilah yang kemudian menghasilkan keputusan mufti untuk mengeluarkan fatwa tentang datangnya orang takziah kemudian dia meminta makanan. Ini hukumnya adalah bid'ah munkarah. Jadi ketika melarangnya dengan menghidangkan makanan, sehingga ini akan dinilai mendapatkan pahala. Nah, kemudian kelanjutannya agar kita bisa lebih jelas tentang konteks dari pertanyaan dan jawabannya ini, apakah ketika ada penguasa yang karena kasihan pada rakyatnya dan empati pada keluarga mayit kemudian melarang praktik tersebut secara total agar masyarakat kembali berpegang pada sunnah Nabi, salawat dan salam baginya, yang bersabda, buatlah makanan bagi keluarga Ja'far, maka penguasa itu mendapat pahala atas larangan tersebut. Nah, jadi ketika penguasa ini melarang praktek takziah yang memang memaksakan diri ingin menyuguhkan makanan, ya walaupun keluarga mayit ini merasa keberatan, maka di sini akan dinilai mendapatkan pahala penguasa tersebut. Ya, karena tujuannya adalah agar kembali sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita fahami dari narasi ini, narasi dalam kitab I'anatul Talibin, baik pertanyaan maupun jawaban, akan kita ambil sebuah kesimpulan atau konklusi bahwasanya jawaban mufti tersebut ini bukan menjawab tentang amalan tahlilan, tapi di sini adalah ketika orang datang takziah, ini bukan melafadzkan kalimat-kalimat thayyibah, bukan membaca yasin, tahlilan dan sebagainya, tapi mereka takziah ini semata-mata ingin cari makan, ya, mengharapkan makanan, sehingga keluarga mayit ini sangat memaksakan diri untuk menghidangkan makanan walaupun ada rasa malu-malu, demi menutupi rasa malunya, maka dengan memaksakan untuk mengeluarkan makanan dengan biaya yang tentunya ini sangat merepotkan. Nah, inilah sehingga menghasilkan keputusan dari mufti yang diduga diyakini mengharamkan, yaitu tradisi tahlilan. Maka jelaslah bahwasanya dari narasi kitab I'anatul Talibin dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya ternyata mufti tersebut ini bukan dalam konteks untuk melarang atau mengharamkan tahlilan. Yang dianggap bid'ah munkarah bukan amalan atau tradisi tahlilan dengan membaca kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah, atau membaca lantunan dari ayat-ayat Al-Quran, tapi semata-mata orang datang bertakziah ingin cari makanan, kemudian keluarganya dari mayit tersebut ini memaksakan diri untuk mengeluarkan makanan dengan biaya yang cukup memberatkan. Maka jelas dari sini antara acara praktik yang dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin ini sangat jauh berbeda dengan yaitu amalan tahlilan. Amalan tahlilan ini jelas bahwasanya ini mereka datang bertakziah ini membaca kalimat thayyibah, ya, bukan semata-mata ingin mencari makan. Artinya kalaupun ada hidangan disuguhkan, ini bukan semata-mata untuk cari makan, mau dihidangkan atau tidak, mau disuguhi atau tidak, ini tetap mendoakan bagi mayit, ya, dengan mendoakan membaca kalimat-kalimat thayyibah dan kalimat tahlil. Nah, ini termasuk di kalangan warga Nahdlin atau Nahdlatul Ulama, ini alhamdulillah sekarang sudah
banyak sekali menyadari bahwasanya untuk memberikan suguhan ini bukanlah sebuah paksaan, bukanlah sebuah kewajiban atau keharusan. Artinya dengan sukarela, monggo sesuai dengan kemampuannya, bahkan tidak menyuguhkan pun tetap masyarakat akan tetap datang bertaziah dan tetap akan mendoakan orang yang sudah meninggal. Termasuk ketika para pentakziah ini datang kepada keluarga mayit, bisa 3 hari atau 7 hari, 40 hari dan sebagainya, mereka datang ini dengan ikhlas ini karena memang diminta untuk datang mendoakan oleh keluarga mayit. Jadi di masyarakat kita, Nahdlatul Ulama ini bukan memaksa keluarga yang meninggal, memaksa keluarga yang mayit ini untuk mengadakan tahlilan, ya sama sekali tidak. Jadi keluarga mayit mau mengadakan tahlilan, masyarakat siap mendukung. Kalaupun tidak, juga kita tidak pernah memaksanya, bahkan tidak pernah untuk menyuguhkan makanan. Mau tahlilan cukup 3 hari monggo, bahkan tidak ada tahlilan pun juga tidak pernah dipaksakan, karena ada sebagian di masyarakat yang mereka kurang mampu, ekonominya ini sangat minim. Mereka terkadang mengadakan acara tahlilan hanya cukup 3 hari atau 3 malam saja, tidak harus kemudian sampai 7 hari sampai 40 hari. Jadi ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Ya, nah inilah yang kemudian kesalahpahaman dari kelompok Salafi, kelompok Wahabi yang dengan serampangan, dengan hantam kromo ini berprasangka buruk. Setiap acara tahlilan ini dianggap ini berfoya-foya, menghabiskan dana harta yang banyak, kemudian dianggap sebagai sebuah paksaan. Jelas bahwasanya acara tahlilan ini bukanlah sebuah paksaan, dan hidangan juga ala kadarnya. Bahkan tidak disuguhkan hidangan, tetap masyarakat akan mendoakan, akan bertakziah, dan tetap akan mengadakan tahlilan kalaupun itu diminta oleh keluarga mayit. Ya, karena kita tahu sudah masyhur dalam hadis bahwasanya pentakziah ini niatnya adalah untuk mendoakan mayit. Dalam hadis dikatakan, buatkan makanan bagi keluarga Ja'far, sesungguhnya mereka sedang mendapat kesulitan yang merepotkan. Nah, ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tradisi kaum Nahdlatul Ulama. Mereka datang berduyun-duyun, ada yang membawa beras, ada yang membawa lauk pauk, ada yang memberikan bantuan berupa tenaga menggali kubur, kemudian memandikan, merawat jenazah, mengkafani, mensulatkan, dan sebagainya. Mereka datang dengan sukarela, keikhlasan, karena merasa terpanggil sesama manusia sebagai umat muslim untuk saling mendoakan. Ya, termasuk ketika praktek tahlilan. Jadi ini mengikuti apa yang menjadi kehendak keluarga mayit, ya, dan tidak pernah sama sekali untuk dipaksakan. Dan masyarakat juga banyak yang datang ketika itu memberikan bantuan sedekah dalam bentuk uang. Ya, mereka ada uang yang terkadang juga dalam bentuk menggunakan amplop, ya, dan ini biasanya disediakan kotak amalnya atau tempat untuk masyarakat siapa saja yang bertakziah untuk memberikan sumbangan semampunya. Ini yang saat ini dipraktekkan oleh warga Nahdlatul Ulama, sehingga kelompok Salafi Wahabi kita harapkan untuk tidak salah paham, tidak kemudian mencaci maki, menghina amalan warga Nahdliyin, amalan warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu terkait tentang praktek yasinan dan tahlilan. Ini biasanya tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi Salafi Wahabi yang selama ini menyerang, menuduh sesat dan sebagainya, bid'ah, mungkaroh, disamakan dengan niyahah, membawa kesedihan terhadap keluarga mayit, ini disamakan dengan tahlilan. Ini jelas tidak relevan, tidak sesuai. Ya, karena ini sangat jauh berbeda, tidak sesuai dengan konteksnya apa yang dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin. Ya, bahkan masyarakat datang berduyun-duyun, mereka memberikan sumbangan materi dan apapun bentuknya demi untuk meringankan keluarga mayit. Ya, jadi ini berbeda antara tahlilan dengan niyahah. Ya, niyahah ini adalah penjelasannya dalam kitab I'anatul Talibin ini, kelanjutannya,
Ya, diharamkan menyediakan makanan bagi para pelaku niyahah, sebab itu sama saja dengan membantu kemaksiatan. Ya, jadi niyahah ini adalah melakukan aktivitas yaitu meratapi kesedihan, ya, kesedihan yang berlebih-lebihan. Nah, inilah yang kemudian dilarang. Kemudian disediakan makanan. Jadi menyediakan makanan untuk mendukung praktek niyahah. Ya, inilah yang diharamkan atau dilarang karena dianggap melakukan tolong-menolong, membantu dalam kemaksiatan. Niyahah adalah meratapi kesedihan secara berlebihan, seperti dengan cara menampar muka, memukul kepala, menangis histeris, berteriak dan berguling-guling, menyobek baju, melempar perabotan dan semacamnya. Sang mufti dalam pernyataan di atas hendak menjelaskan bahwa niyahah itu haram hukumnya, sehingga apabila keluarga mayit melakukan niyahah, maka mereka tak boleh disupport dengan cara diberi makanan. Memberi mereka makanan sama saja dengan mendukung niyahah, yaitu mendukung meratapi jenazah, yang ini sama dengan mendukung kemaksiatan. Nah, ini. Dan apabila yang telah menjadi kebiasaan di mana ahli mayit membuat makanan untuk mengundang orang-orang agar datang padanya adalah bid'ah yang statusnya makruh. Seperti halnya juga makruh mendatangi undangan tersebut karena telah sahih dari Jarir, kami menganggap berkumpul pada keluarga mayit dan penyuguhan makanan oleh mereka setelah mayit dikuburkan termasuk dari niyahah. Jadi sini sang mufti ini memberikan hukum ini adalah statusnya adalah makruh, tidak sampai kemudian dihukumi sebagai keharaman. Ini berarti kehati-hatian sang mufti untuk memberikan hukum. Ya. Nah, karena ini diduga nanti akan menyebabkan mendukung praktek niyahah, yaitu meratapi jenazah atau meratapi mayit ini secara berlebihan. Ya. Nah, ini. Jadi intinya bahwasanya apa yang dijelaskan dalam kitab I'anatul Talibin ini sangat jauh berbeda dengan praktek yaitu tahlilan. Ya, ini sangat jauh berbeda karena dalam prakteknya kasusnya yang dihadapi oleh sang mufti ini adalah orang yang bertakziah semata-mata juga cari makan. Kalau nggak disuguhi makanan akan marah, bahkan mungkin tidak akan pulang-pulang sebelum disuguhi makanan. Nah, inilah yang dianggap bid'ah munkarah, mengandung keharaman. Ya, ini sangat dilarang dalam agama. Ya, bertentangan dengan syariat Islam. Ya, kemudian juga mendukung praktek niyahah tadi, mendukung praktek meratapi mayit secara berlebih-lebihan kemudian disuguhkan makanan, karena ini mengandung sebagai sebuah support atau dukungan. Nah, ini. Jadi kalau kita cerdas, kalau kita bisa memahami konteks dalam kitab I'anatul Talibin, kemudian memahami konteks dari banyak hadis yang dikeluarkan oleh Rasulullah terkait tentang larangan niyahah, maka jelasnya ini sangat jauh berbeda dengan membaca kalimat thayyibah yang dikemas dalam bentuk tahlilan. Nah, ini sebagai bukti bahwasanya ternyata Khalifah Umar bin Khattab justru berwasiat agar para sahabat yang bertakziah dijamu makanan. Ya, dan para sahabat pun makan semua. Nah, ini jadi bahwasanya tidak semua ketika ada acara takziah kemudian disuguhi makanan ini hukumnya haram, tidak. Dilihat dari niatnya, dilihat dari konteksnya. Kalau dari keluarga mayit ini mengeluarkan suguhan makan dengan sukarela, dengan seikhlasnya ala kadarnya dalam rangka untuk bersedekah kepada keluarga mayit agar diringankan siksanya, agar mendapatkan pahala, sehingga pahala sedekah tadi diberikan kepada mayit, maka ini hukumnya boleh, dan ini bukanlah bid'ah munkarah, maka ini hukumnya adalah boleh. Jadi bukan karena semata-mata dipaksa oleh pentakziah, bukan semata-mata juga memaksakan diri, tapi sukarela sesuai dengan kemampuannya. Dan di masyarakat faktanya bahwasanya keluarga mayit ini banyak ditolong, banyak dibantu, diberikan dalam bentuk sembako, diberikan dalam bentuk uang. Ya, nah ini. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ternyata mendukung, memperbolehkan keluarga mayit untuk memberikan suguhan makanan atau hidangan ala kadarnya. Dari Ahnaf bin Qais, ia berkata, saya mendengar Umar bin Khattab berkata, tidaklah seorang pemuka Quraisy masuk dari satu pintu kecuali pasti diikuti oleh banyak orang.
Aku tak tahu maksudnya apa hingga Umar ditikam dibunuh. Ia memerintahkan Suhaib untuk salat bersama orang-orang selama 3 hari dan agar menyediakan jamuan makan bagi orang-orang itu selama 3 hari tersebut, hingga majelis syura sepakat mengangkat seorang pengganti khalifah. Saat itulah aku baru tahu maksud perkataan Umar. Ketika orang-orang telah pulang dari mengantarkan jenazah, maka telah ada jamuan makan bagi mereka, tapi mereka tak mau makan sebab sedih. Kemudian Abbas bin Abdul Muttalib berkata, "Wahai orang-orang, Rasulullah telah wafat dan kita makan minum setelah itu. Abu Bakar juga telah wafat dan kita pun bisa makan dan minum. Wahai orang-orang, makanlah makanan ini." Kemudian ia mengambil makanan itu dan orang-orang pun juga melakukan melakukannya dan memakannya. Nah, ini keterangan ini ada dalam kitab diriwayatkan oleh At-Tabrani. Ya. Nah, ini jadi jelaslah bahwasanya tidak mesti ketika ada kematian kemudian keluarga mayit ini menyuguhkan makanan ini hukumnya adalah haram. Kita lihat dari niatnya dulu. Ya, tujuannya apa, niatnya apa, baru kita bisa mengambil kesimpulan tentang apakah hukumnya itu boleh, apakah itu hukumnya haram. Nah, dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, bersedekah untuk mayit ini hukumnya boleh dan tentunya pahalanya bisa diberikan kepada orang yang meninggal. Nah, ini dalam pandangan kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Maka hendaknya kita untuk saling menghormati kelompok Salafi Wahabi, untuk tidak terus-menerus menyerang Amaliyah Aswaja, sehingga mereka bisa terbuka hatinya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima perbedaan. Ya, tidak fanatik, tidak ekstrim, tidak menjadi radikal. Ini bahayanya ketika minim ilmu, pengetahuannya hanya sedikit, apalagi tidak ditopang dengan fondasi ilmu fikih, keilmuan yang cukup memadai, sehingga serang sana, serang kemana-mana, serang kepada seluruh kelompok yang berbeda dengan kelompoknya. Inilah biasanya karakter dari kelompok Salafi Wahabi yang sangat minim dengan referensi. Kalau pertanyaan itu berbeda, maka tentu jawabannya dari sang mufti pun akan berbeda. Ya, nah misalnya kalau seandainya pertanyaannya kita ubah, para mufti yang mulia, bagaimanakah hukumnya sebuah keluarga yang ketika salah satu anggota keluarganya meninggal kemudian ia ingin menjalankan sunnah Rasul yang menyatakan bahwa salah satu cara berbakti pada orang tua yang meninggal adalah bersedekah atas nama mereka, sehingga mereka membuat makanan untuk para tetangga dengan niat seperti itu, mereka pun tidak melakukannya karena niyahah dan tidak pula merasa terpaksa, apakah tindakan mereka mendapat pahala? Tentu kita bisa memberikan jawaban bahwasanya tentu apa yang dilakukan akan mendapatkan pahala. Kenapa? Karena bukan dalam rangka niyahah, bukan dalam rangka untuk merayatapi mayit dengan niat yang ikhlas, tulus, bukan karena dipaksa, dan tentu tidak memaksakan diri untuk mengeluarkan dana yang besar. Maka ini kasusnya jelas berbeda antara niyahah dengan tahlilan. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi bisa bertambah keilmuannya sehingga tidak lagi menyerang amaliyah kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.